Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan pada part kedua ini tentang deaktivasi katalis ya. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa tadi, sintering ya, salah satu jenis deaktivasi, kita akan lihat dulu apa yang dimaksud dengan aktivitas katalis ya. Jadi aktivitas katalis atau deaktif katalis itu merefer kepada rasio antara laju reaksi katalis setiap waktu atau setelah digunakan by time ya, beberapa waktu, dibandingkan dengan laju reaksi ketika katalisnya masih fresh ya. Saya ulangi, yang namanya aktivitas atau daya aktif katalis itu merupakan rasio antara laju reaksi katalitik, di mana katalisnya sudah digunakan pada T tertentu, T time ya maksudnya, terhadap laju reaksi katalitik ketika katalis belum digunakan atau awal-awalnya. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita sederhanakan dengan matematis ya, A atau aktivitas katalis sama dengan min RA T, RA pada waktu tertentu, per min RA pada T mula-mula, itu bersamaan satu. Perlu ingat, karena ini rasio, maka nilai aktivitas ya, nilai aktivitas paling baik awal-awal ketika dulu digunakan bisa kita anggap sama dengan 1 misalnya, atau 100%. 100% atau sama dengan 1. Itu artinya apa? Artinya kalau A-nya 1, jadi persamaan 1 ini menjadi min RA pada T tertentu sama dengan NRA pada saat mula-mulanya. Itu ya. Jadi min RA-nya itu ya pada T tertentu sama dengan RA mula-mulanya. Karena apa? Aktivitasnya masih sedang 1, dia tidak berkurang. Sampai kemudian nanti ketika berjalannya waktu, aktivitasnya tinggal misalnya separuh dari mula-mula, berarti hanya 0,5 gitu ya. Oh, aktivitasnya hanya tinggal seperempatnya atau 25%-nya dari mula-mula. Jadi berkurangnya daya aktif katalis ini akan menyebabkan laju reaksi katalitiknya juga menjadi berkurang ya. Berkurang ini dikomparasikan dengan laju reaksi katalitik awalnya, yaitu ketika A-nya sama dengan 1. Seberapa bagiannya dari mula-mula, itu maksudnya, itulah disebut dengan daya aktif katalisnya ya. Jadi kalau dibuat grafik seperti disampaikan oleh Vogler ya, di textbook, jadi daya aktif katalis itu berkurang terus ya, dari mula-mula 1 berkurang sampai nanti misalnya sangat tidak aktif ya, karena ini sudah banyak poisoningnya ya, sudah ada banyak coke-nya, sehingga menjadi berlangsung sangat lambat ya, reaksi itu sama lambat ya. Baik, kita lihat kemudian bagaimana dengan kinetikanya ya. Kinetika, karena ini kan proses deaktivasi, berarti proses berkurangnya daya aktif, maka kinetika deaktivasinya itu bisa dituliskan seperti persamaan 2 RD atau laju deaktivasi. Laju deaktivasi itu bagaimana maksudnya? Laju berkurangnya daya aktif katalis per waktu, min dA per dt, laju berkurangnya daya aktif katalis per satuan waktu. Ini nilainya adalah fungsi dari aktivitas katalis itu sendiri, di A, T. Fungsi juga konstanta deaktivasinya, jadi AT kali D kali konsentrasi CA/CP. Artinya bagaimana konsentrasi juga, konsentrasi reaktan atau konsentrasi produk atau konsentrasi poisoningnya, tergantung jenis
jenis deaktivasinya. Tetapi apapun jenis deaktivasinya, mau misalnya sintering maupun karena cooking atau poisoning, secara umum nulisnya seperti persamaan dua ini. RD sama dengan min dA per dt sama dengan A fungsi AT ya, aktivitas katalis, konstanta deaktivasinya, dan konsentrasinya ya. Kalau dikatakan deaktivasi ini first order, ini deaktivasinya adalah order 1, berarti maksudnya di sini PA-nya sama dengan A. Jadi min dA per dt sama dengan A gitu. Kali KD kali A, itu namanya order 1. Kalau order 2 berarti min dA per dt sama dengan KD kali A kuadrat ya. Gitu dan seterusnya. Bagaimana dengan CAB? Ya, CACB ini tergantung tadi. Dia akan muncul biasanya karena poisoning ya, karena deaktivasi karena racun, kadang-kadang juga karena cooking ya. Baik, kita lihat berikutnya. Ya, kita lihat sekarang deaktivasi yang disebabkan oleh aging atau sintering. Ini proses penuaan. Jadi ada beberapa kemungkinan ya, kejadian-kejadian terhadap katalis yang terkait dengan proses aging ini. Ada beberapa peristiwa yang kalau kita sederhanakan menjadi beberapa poin nanti ini ya. Jadi seperti sudah disinggung sebelumnya, proses sintering ini, aging ini terjadi ketika katalis terpapar pada suhu tinggi dalam waktu yang lama. Suhunya tinggi dalam waktu yang lama. Sehingga apa? Sehingga nanti karena dia terus suhu tinggi dalam waktu lama, maka ada pori-pori katalis ini yang kemudian jadi soft ya. Jadi dia lembek, terus akhirnya ya lentur, lembek, leleh ya. Jadi nutup. Jadi ini nutup ya. Ini kalau sudah suhu tinggi ini leleh, nutup ya. Jadi seperti ini gambarannya. Ini mula-mula seperti ini, katalisnya ada porinya, di sini ada active site-nya, ada surface-nya. Tapi karena suhu tinggi ya, akhirnya leleh gini, nutup. Nah ini active site di sini nggak bisa dipakai ini. Ya, nggak bisa dimanfaatkan untuk reaksi. Kenapa ya? Karena ketutup di sini. Kenapa tertutup? Karena suhu tinggi pada waktu yang lama. Ini bisa jadi kejadiannya seperti ini ya, seperti dalam ilustrasi yang kita ambil dari Vogler. Tapi ada juga bentuk yang lain ya, kemungkinan yang lain dari proses sintering atau aging. Dimana di sini kalau ini misalnya ini katalis, permukaan katalis ya. Kemudian anggaplah ini ada support-supportnya ya. Kalau kita lihat dari atas, kalau dari samping jadi seperti ini. Tapi karena pada suhu tinggi waktu yang lama ini menjadi mengalami aglomerasi. Jadi gumpal ya, ngumpul jadi seperti ini. Mestinya dia tersebar tapi ngumpul di sini. Jadi kayak apem gini ya. Mula-mula seperti ini menjadi seperti ini, ngumpul di tengah. Ini akan kemudian menyebabkan surface area ya yang aktif jadi berkurang ya, mengalami deaktivasi. Baik, jadi sederhananya proses sintering aging ini terjadi karena tadi itu ya, karena terpapar pada suhu tinggi waktu yang lama sehingga menyebabkan proses aglomerasi, penggumpalan, pengelompokan, jadi support ya. Kalau masih ingat katalis ada support ya, ada bahan-bahan yang ditambahkan untuk memperluas surface areanya. Tapi itu justru kemudian mengumpul ya, sehingga aktivitasnya malah menjadi surface area menjadi berkurang. Bisa juga karena tadi pornya tertutup ya, pornya tutup. Bisa juga karena active site-nya itu menjadi kurang karena suhu yang tinggi. Bagaimana solusinya? Ingat bahwa katalis itu mempunyai batasan suhu ya operasi. Jadi kita kalau membeli katalis itu ada batasan suhu maksimalnya.
misalnya 700 atau 500, maka kita harus memastikan suhu reaktor, suhu reaksi itu maksimal ya, itu 40%-nya dari itu ya, maksimal. Jadi kalau 700 ya paling banter itu, kalau setengahnya berapa sih, 350, 400 lah, 400 derajat Celcius ya. Ya. Secara kinetika, reaksi atau deaktivasi katalis ini biasanya order 2 untuk proses sintering atau etchingnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jadi berkurangnya daya aktif katalis min dA per dt, karena proses etching ini adalah order 2, min dA per dt sama dengan kdA kuadrat persamaan 3 ini, dimana kd-nya adalah fungsi T ya, seperti persamaan 5. Ingat mula-mulanya A sama dengan 1, mula-mulanya aktivitas katalisnya mula 1, sampai nanti T tertentu menjadi A sama dengan A. Nanti persamaan 3 ini kalau kemudian kita operasikan, kita akan dapatlah persamaan 4. Kita atur, diintegralkan, nanti kita akan ketemu persamaan 4. Nah, bagaimana penurunannya nanti kita lihat di part berikutnya ya. Silakan dicermati dulu.